Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Apa kabar? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa berdoa, jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar ya anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran prakarya. Untuk hari ini kita masuk semester kedua, bab 1 tentang kerajinan. Kerajinan adalah hal yang berkaitan dengan buatan tangan atau kegiatan yang berkaitan dengan barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan dengan sentuhan keindahan. Untuk pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang kerajinan berbasis media campuran. Untuk di sini yang akan dibahas yaitu prinsip kerajinan berbasis media campuran, kemudian jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran, dan produk dan proses kerajinan berbasis media campuran. Yang dimaksud campuran itu adalah modifikasinya. Modifikasi dengan batu, logam, plastik, kayu, dan keramik. Modifikasi itu sendiri adalah merubah, menggayakan, menambah atau menyederhanakan bentuk, memadukan aneka bahan, mengatur ulang komposisi warna, motif, dapat pula menciptakan hal baru yang sangat berbeda dari asalnya. Nah, untuk pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang prinsip kerajinan berbasis media campuran. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak, yaitu anak-anak harus memahami, harus mengerti tentang kerajinan berbasis media campuran dan prinsip kerajinan berbasis media campuran. Di sini pada bab 1 ada contohnya, itu adalah contoh kerajinan berbasis media campuran. Ada wayang, kemudian itu ada gambar yang lainnya. Di Indonesia sebagai negara kepulauan sekaligus merupakan negeri bahari sangat kaya adat istiadat. Karena itu pulalah kekayaan bendawinya pun amat banyak dan beraneka ragam. Budaya yang lahir dari suku-suku bangsa yang tersebar di bumi Nusantara dalam banyak hal memiliki kesamaan ciri ataupun pencitraannya, yaitu citra sebagai milik bangsa Indonesia yang khas dan kental dengan kekayaan budaya tradisi. Nah, untuk ini kita mempelajari kerajinan berbasis media campuran diharapkan dapat mengembangkan kreativitas dan keterampilan agar produk kerajinan bahan alam atau buatan yang ada dapat diolah sedemikian rupa menjadi karya yang lebih inovatif dan unik. Sebagai langkah awal dapat dilakukan penggalian informasi dari berbagai sumber atau referensi mengenai produk kerajinan yang telah menggunakan media campuran sebagai bahan utamanya. Nah, di sini ada dokumen. Ini sumbernya dari dokumen Kemendikbud. Nah, ini gambarnya adalah aneka kerajinan berbasis media campuran. Kerajinan berbasis media campuran banyak dilakukan oleh pengrajin. Nah, apakah maksud dari pembuatan kerajinan yang dibuat dengan strategi perubahan seperti menggunakan bahan berbasis media campuran? Alasannya yang pertama yaitu adanya kekurangan bahan baku atau memanfaatkan bahan baku yang tidak banyak jumlahnya. Yang kedua, menghindari bentuk yang monoton. Yang ketiga, meningkatkan estetika pada tampilan produk. Dan yang terakhir yaitu lebih terlihat modern karena dapat disukai oleh semua kalangan. Nah, yang pertama kita langsung masuk saja pada prinsip kerajinan berbasis media campuran. Dengan melakukan perubahan strategi pada kerajinan berbasis media campuran, perlu kiranya kita memahami prinsip kerajinan berbasis media campuran. Nah, prinsip perubahan strateginya adalah yang pertama yaitu merupakan penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia. Tentunya ketika dilakukan penggabungan, misalnya bahan yang digunakan dapat membuat bahan lainnya terkikis atau berkarat dan sebagainya.
Bahan yang kedua, bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis, tidak hanya satu, melainkan lebih dari satu, bisa 2 ataupun 3. Nah, kerajinan itu bergantung kepada rancangan kebutuhan yang digunakan pada kerajinan yang akan dibuat. Yang ketiga, bahannya harus dari bahan homogen atau heterogen, misalnya dari bahan alam atau buatan. Kemudian yang keempat, masing-masing bahan memiliki karakteristik sendiri. Jadi untuk melihat karakteristiknya itu mendukung terwujudnya nilai estetika atau tidak, seperti itu. Kemudian yang kelima, penggabungan bahan yang dilakukan atau dapat menyatu dengan bahan lainnya sehingga terjadilah kesatuan dan harmonisasi. Untuk kerajinan berbasis media campuran, dengan menciptakan bentuk baru diperlukan pembuatan rancangan yang tepat. Nah, rancangan ini harus mempertimbangkan bentuk yang seperti apa yang diinginkan dan kerajinan yang akan dibuat. Di sini, yang pertama, adanya menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau stilasi. Di sini, melakukan strategi perubahan dengan menyederhanakan bentuknya. Nah, menyederhanakan bentuk atau dengan cara mengurangi atau menambah bentuk. Nah, prinsipnya itu yang harus dilakukan dalam tahap perancangan itu apa saja? Yang pertama, pesan eksplisit pada produk harus jelas. Apakah sebagai produk fungsional ataukah sebagai produk hias? Yang kedua, pesan yang bersifat implisit. Nah, itu apakah kerajinan itu membawa pesan informatif atau predik. Yang ketiga, bahan yang tersedia sejak awal dapat menjadi modal perancangan produk. Yang keempat, produk kerajinan sebagai materi asal untuk dilakukan penyederhanaan bentuk harus disiapkan. Yang kelima, harus memperhatikan penghematan bahan agar produksi dapat dilakukan sebanyak mungkin dengan berbagai bentuk rancangan. Ini contohnya, misalnya di sini dalam berkarya kerajinan banyak hal yang dilakukan. Jika kesulitan ide atau gagasan yang banyak orang lakukan adalah menyederhanakan bentuknya dengan cara mengurangi atau menambah bentuk dari produk asal agar lebih menarik perhatian pembeli. Nah, di sini contohnya ya anak-anak. Hiasan kepala penari Bali disederhanakan menjadi hiasan ruangan sekaligus kap lampu dengan menggunakan paduan bahan logam dan kayu serta besi sebagai penyangganya. Awalnya itu adalah cuma hiasan kepala penari di Bali. Nah, itu diolah atau dimodifikasi menjadi apa? Menjadi hiasan ruangan sekaligus kap lampu dengan menggunakan paduan logam. Kerajinan ini terbuat dari logam kuningan agar kuat dan diberi penyangga besi agar terlihat monumental dengan kayu sebagai alas produk yang juga berguna untuk menambah daya tarik hiasan ruang. Proses pengayaan bentuk nampak pada bagian tiang penyangga dan fungsinya. Selain sebagai hiasan produk, ini dapat dijadikan sebagai kap lampu. Nah, itu adalah contohnya. Yang kedua ini, ada produk hiasan meja dari bahan kerang. Awalnya hanya diletakkan begitu saja dengan tambahan aksen seperlunya sebagai hiasan lemari atau meja. Namun dengan lebih kreatif, selain dipadukan dengan bahan logam, produk kerajinan fungsi hias ini ditambah bentuknya menjadi memiliki kaki sehingga dapat berdiri kokoh dan artistik. Selain itu, ragam hias yang diterapkan juga sangat indah dan detail. Bisa dilihat pada gambar di atas ini ya anak-anak. Nah, contohnya seperti itu anak-anak. Juga ini ada contoh lagi. Aneka kerajinan berbasis media dengan penyederhanaan bentuk. Nah, itu contohnya. Kemudian yang kedua, itu merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran. Kita langsung saja pada contohnya ya anak-anak. Produk kerajinan terbuat dari bahan kayu, meskipun terlihat jelas paduannya,
bahan yang digunakan, namun sesungguhnya kursi ini memiliki campuran bahan kayu yang dibentuk sedemikian rupa hingga tidak nampak fungsinya sebagai kursi, namun bentuknya sudah dirubah sehingga tidak menyerupai kursi yang sebenarnya. Kemudian itu ada gambar lagi, itu dari berbasis media campuran tapi yang terbuat dari keramik, fungsinya untuk sebagai mangkuk. Nah, anak-anak, untuk pertemuan pada materi hari ini cukup sekian, dan untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.